Shalom keluarga BPCC, apa kabar? Doa kami untuk Anda semua supaya Anda tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan kasih Tuhan yang sempurna. Pada hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Apakah Anda bersemangat? Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Sekali lagi terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, tidak pernah terbatas kasih setia-Mu. Hari ini untuk kami beribadah bersama Tuhan, biar nama-Mu yang dimuliakan walau dalam kondisi yang berbeda. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang melimpah buat hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga, dan kami siap beribadah bersama. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat JKI BPCC. Puji Tuhan, di minggu ketiga, di bulan yang baru, di tahun yang baru, kita bisa bertemu lagi. Saya bisa menjumpai saudara sekalipun masih dari ibadah online. Tapi saya bersyukur dan saya sangat percaya saudara dan saya sampai bulan ke-10 ini kita tetap dipelihara, dilindungi, dijagai Tuhan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebelum mulai, mari saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang baik, untuk hari yang luar biasa, minggu yang dahsyat yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan saat ini, setiap yang mendengar firman Tuhan akan mengalami kebangkitan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang tidak memungkinkan seperti ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara suka dengan judul dari renungan saya yaitu mengalami kebaikan Tuhan di tengah situasi yang tidak baik. Mungkin saudara, kalau saudara anak-anak muda yang senang dengan hal-hal yang lebih gaul, judulnya adalah It's Okay to Not Be Okay. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya 40 ayat 27. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Yesaya pada saat bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan di Babel. Ketika mereka mengalami masa sulit yang berkepanjangan, mereka protes dan berkata kepada Yesaya, Nabi Yesaya pada waktu itu, mereka berkata, kenapa hak kami seperti tersembunyi di hadapan Tuhan? Kenapa kami mengalami hal-hal yang sepertinya kami tidak diperhatikan oleh Tuhan? Bukankah hari-hari ini saya dan saudara sedang melihat kenyataan perkataan-perkataan seperti ini sedang terjadi di sekeliling kita? Apalagi hari-hari ini kita udah mulai masuk pada bulan yang ke-10 masa pandemi. Kita dulu pertama kali pandemi terjadi, saya sangat yakin saudara tidak pernah punya pemikiran bahwa pandemi ini akan sepanjang ini. Tetapi yang luar biasa, di bulan yang ke-10 kita masih apalagi jemaat JKI BPCC masih tetap ibadah online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan-perkataan kesusahan, perkataan-perkataan sepertinya protes kepada Tuhan, perkataan-perkataan yang berkata bahwa hidup makin sulit, cari uang makin sulit, dan segala sesuatu yang semakin sulit hari-hari ini, itu sering kita dengar dalam telinga kita. Bahkan waktu kita kontak dengan teman kita by phone, karena tidak boleh bertemu secara langsung, kita sering mendengar keluhan-keluhan seperti ini, bukan saja kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan termasuk kepada teman-teman kita yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan yang sudah melayani Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, sebenarnya kalau kita juga suka mempelajari firman Tuhan, zaman It's Okay to Not Be Okay ini bukan hanya terjadi pada masa pandemi ini. Bahkan Alkitab juga mencatat bahwa Yusuf pernah mengalami zaman yang tidak enak. Saudara, Ishak pernah melewati masa kelaparan. Abraham juga pernah mengalami masa-masa yang tidak enak. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga hidup di zaman It's Okay to Not Be Okay. Tetapi kenapa ketika kita diperhadapkan pada masa pandemi 10 bulan ini, kita berubah dan kita melupakan sejarah yang pernah dicatat Alkitab? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk membahas lebih lanjut, saya ingin membawa kepada saudara untuk saudara merenungkan apakah betul-betul hak kita tidak diperhatikan, apakah betul-betul kita tidak mengalami kebaikan Tuhan ketika kita sedang diperhadapkan pada zaman yang tidak enak ini. Nah saudara, mari kita belajar sama-sama firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Keluaran 2, saya bacakan buat saudara, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Musa lahir
dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan nampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi ini bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya dia Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi kepada kisah Musa. Kisah Musa juga adalah kisah yang it's okay not to be okay, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Musa lahir ketika ada pengumuman yang benar-benar mencekam pada waktu Raja Firaun mengeluarkan keputusan. Setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada masa-masa yang tidak oke itu, coba saudara memposisikan diri sebagai orang yang tinggal di Mesir pada saat itu. Ketika saudara seorang wanita yang mungkin sedang hamil, apa yang ada dalam pikiran saudara ketika pengumuman maklumat keputusan titah raja itu keluar, bahwa setiap bayi Ibrani yang lahir harus dibunuh? Saudara, itu sangat merupakan teror yang sangat mencekam pada waktu itu. Tetapi mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga dari Musa, orang tua Musa. Mereka tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah ketidakbaikan situasi yang terjadi. Nah, saudara, mari kita masuk dalam poin pertama, bahwa saya pengen mengajak jemaat JKI BPCC tetap menyadari bahwa di zaman susah sekalipun, lewat pelajaran Musa ini, kita tetap orang-orang pilihan Tuhan yang mengalami poin pertama, tetap mengalami proteksi ilahi. Kekasih Tuhan, dalam hal kita mengasihi Tuhan, setiap kita tidak ada satupun di antara saya dan saudara diluputkan dari yang namanya penderitaan, kesusahan, masalah, atau apapun namanya. Nah, seperti yang kita hadapi hari-hari ini, masalah kebanyakan semua penduduk bumi ini adalah masalah pandemi. Dan ini adalah masalah yang sangat mencekam, masalah yang sangat menakutkan. Karena kita sudah ngelewatin 10 bulan bersama-sama di masa sukar ini. Tetapi mari kita boleh jujur, mari kita boleh mengintrospeksi lagi kehidupan kita bersama. Adakah kita melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang tidak baik yang terjadi? Nah, yang pertama lewat pelajaran Musa ini, Musa, keluarga Musa, ibu Musa tetap mengalami proteksi ilahi. Bagaimana yang bayi yang baru lahir, yang Musa, bayi laki-laki yang harusnya mati, perlindungan Tuhan terjadi, proteksi ilahi terjadi dalam kehidupan keluarga orang tua Musa. Sehingga Musa yang harusnya mati, Tuhan punya cara yang luar biasa, proteksi yang dahsyat, sehingga Musa itu boleh tetap hidup di masa itu. Nah, saudara, mari kalau kita baca tadi ayat-ayat yang sudah kita baca bersama, bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada ibunya Musa. Orang tua Musa harus menyiapkan suatu tempat yang betul-betul aman, waterproof,
Maksudnya waktu dimasukkan ke dalam air, bagaimana supaya peti ini, keranjang ini yang ada bayi Musa itu tidak kemasukan air. Udah dipikirkan sematang mungkin. Saudara bayangkan betapa proteksi ilahi sehingga bayi Musa yang ada di tepi sungai itu tetap dijagai dengan cara Tuhan yang dahsyat. Kan kita nggak bisa kebayang, ini sungai Nil loh saudara. Ada kuda Nil, ada hewan-hewan yang menakutkan mungkin di sekitar itu. Tetapi dahsyatnya Tuhan, bayi Musa tuh, dia tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara, mari kita kembali melihat kehidupan saya dan saudara. Masa 10 bulan kita dalam proses pandemi yang panjang ini. Kita lihat lagi apakah saya dan saudara mengalami kebaikan Tuhan. Saya mau kembali bersaksi buat saudara seperti di Solution Talk Show kemarin saya sudah sempat singgung betapa proteksi ilahi terjadi dalam keluarga saya. Papa saya yang nyaris dipanggil Tuhan pada waktu dia kena sakit di pertengahan bulan Desember, mulai awalnya dari bulan November, tetapi gawat-gawatnya pertengahan Desember, di mana di situ kami sudah benar-benar tidak berdaya, tidak merasakan lagi Tuhan. Saya sudah berdoa. So bayangkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, mami saya juga seorang hamba Tuhan. Kami semua pendeta-pendeta, gembala datang berdoa, semua yang berkunjung berdoa. Kami berdoa, tetapi sepertinya secara manusia tidak ada perubahan yang berarti. Dan apakah layak saya berkata Tuhan, apakah hak kami tidak diperhatikan? Apakah kami seperti tersembunyi di hadapan Tuhan? Tidak saudara. Secara mungkin kenyataan yang kami lihat, papi saya waktu itu tidak ada perubahan. Dia masih tetap sakit dan sakitnya itu sangat menakutkan karena 19 hari orang berusia 73 tahun tidak mau makan. Tetapi saya tetap melihat yang namanya perlindungan Tuhan, proteksi ilahi terjadi dalam keluarga kami. Saudara, saya mesti sebut namanya Dr. Regina Sompotan. Luar biasa yang namanya dokter ini. Waktu papi saya sakit, rumah sakit 4 hari dia cuman ada di rumah sakit, habis itu dia harus pulang ke rumah. Karena kami mengingat ada banyak hal yang lebih menakutkan terjadi kalau dia ada di rumah sakit daripada dia ada di rumah gitu ya. Nah di rumah sakit terlalu banyak orang yang tidak bisa ditangani dengan baik karena masa pandemi seperti ini saudara. Tetapi yang dilakukan oleh seorang dokter, anak muda yang luar biasa. Dia mau datang saudara, dia mau datang ke rumah kami seminggu 2 kali untuk mengecek kesehatan papi saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dahsyatnya lagi saudara, dokter ini benar-benar dia melayani dengan hati. Dia melayani orang tua saya dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya percaya hati yang digerakkan oleh Tuhan untuk melihat, memperhatikan, merawat orang sakit. Saudara, selain dia merawat, selain dia memperhatikan, dia memberi vitamin, dia memberi semangat kepada orang tua saya. Yang dia lakukan, dia tidak mau bayaran 1 rupiah pun. Di situ saya melihat di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah proses yang luar biasa untuk keluarga saya masih bisa melihat bahwa tangan Tuhan, proteksi ilahi, perlindungan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat, Tuhan kerjakan lewat seorang dokter, namanya Dr. Regina. Saya bersyukur sekali ada orang-orang yang Tuhan pakai, dan saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan pakai seorang dokter ini untuk menjadi berkat, untuk melihat bahwa tangan Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, saya bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan itu. Saya punya sepupu saudara, namanya Tommy, dia ada di Jakarta dan dia sekolah sampai S3 untuk kesehatan, keperawatan. Waktu kami sedang mengalami masalah, papi sakit, adik saya sering hubungi dia untuk bertanya dan untuk apapun yang kami tidak tahu tentang apa yang harus kami lakukan merawat orang tua yang sakit di rumah. Dan saudara, bukan cuma sekedar advice, bukan cuma sekedar nasihat yang dia berikan. Pada waktu papi saya sakit, kami harus karantina mandiri. Satu keluarga kami harus karantina mandiri, tidak bisa keluar kemana-mana. Kami harus merawat papi yang sakit di rumah, dan kami pun harus menjaga diri kami untuk kami tidak berinteraksi dengan orang-orang di luar. Tentu saja ada banyak keterbatasan yang harus
membuat kami memperparah situasi kami. Tetapi luar biasa ada yang Tuhan pakai, walaupun dia secara dia adalah sepupu, tetapi saya percaya dia adalah perpanjangan tangan Tuhan yang Tuhan pertunjukkan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami dalam keadaan sesulit ini. Saudara tahu yang dilakukan oleh sepupu saya? Dia telepon mamanya, dia bilang, "Ma, kirim makanan kepada mereka yang lagi di karantina ini setiap hari." Setiap hari, bukan cuma sekedar mengirim makanan. Tante saya datang untuk kita saling share satu dengan yang lain, tentu saja tetap dengan mempergunakan protokol kesehatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, singkat dari poin pertama ini saya cuma mau memberikan penjelasan, memberikan setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Ketika masa-masa sukar ini, sadari bahwa sesukar apapun keadaan kita, sama seperti Musa yang mengalami proteksi dan perlindungan ilahi, Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja. Musa, Tuhan pakai putri Firaun untuk menjadi alat Tuhan menyelamatkan Musa. Dan kami Tuhan bisa pakai Dokter Regina, Tuhan bisa pakai Tommy, dan Tuhan bisa pakai saudara-saudara kami yang lain untuk memberkati kami pada saat masa-masa sukar. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan ketika masa sukar, ketika masa-masa kita tidak bisa melihat secara kasat mata kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melihat jalan terbuka di hadapan kita. Nah, yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Musa menjadi pelajaran. Poin yang kedua, timingnya, saudara. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan atur sedemikian rupa. Saya nggak terlalu, saya membayangkan saudara yang namanya ibu Musa ini, saudara. Ibunya Musa ini kan dia tidak ahli untuk mengukur lajunya arus sungai, ya saudara, dan berapa lama gitu arus sungai itu bisa membawa sehingga waktu putrinya Firaun ini mandi bisa ketemu dengan bayi Musa yang sedang terapung-apung ini. Saya nggak pernah membayangkan bahwa sejenius itu ibunya Musa, tetapi yang saya pastikan bahwa timing Tuhan yang terbaik. Saudara, bagaimana cara Tuhan mengatur sehingga waktu putri lagi mandi, dia bisa bertemu dengan bayi Musa yang lagi ada dalam keranjang itu, saudara. Nah, seringkali kita sering bilang, oh itu kebetulan, oh itu kok bisa kebetulan ya. Dan kebanyakan kita melupakan kebaikan Tuhan, kita melupakan pertolongan Tuhan ketika kita bungkus semua kesaksian kita dengan satu kata, yaitu kebetulan. Tahu nggak saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang namanya kebetulan. Semua terjadi karena waktunya Tuhan, timingnya Tuhan yang selalu tepat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini jangan saudara merasa ketika saudara dalam pergumulan yang berkepanjangan ini, saudara mulai merasa jenuh dan saudara mulai semakin stres dan saudara semakin masa bodoh dengan keadaan ini. Tetapi justru pada saat saudara mendengar firman Tuhan ini, tetap saudara sadari bahwa ada timingnya Tuhan, ada proteksi ilahi. Kadang-kadang kita bilang begini, Tuhan, oh kok kebetulan saya ketemu dengan ini, oh kok kebetulan saya dapat sumbangan sembako. Saudara, itu bukan kebetulan, itu adalah waktu yang tepat yang Tuhan sudah atur untuk memberkati saudara. Hal-hal yang sederhana aja saudara, mari kita syukuri ketika kita bertemu dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi saya dan saudara. Jangan pernah berpikir layaklah dia berkati saudara, dia kan orang yang lebih dari saudara. Layaklah orang itu untuk menjadi saluran berkat buat saudara. Saudara, sekaya apapun orang, kalau Tuhan gak gerakan hatinya, itu tidak akan menjadi saluran berkat buat saudara. Jadi yang kedua, mari kita sadari betul-betul kita masih bisa tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang tidak oke ini. Yang pertama, sadari bahwa proteksi ilahi masih terjadi sampai hari ini. Yang kedua, saudara jangan pernah berpikir bahwa kalau saudara bisa hidup sampai saat ini karena kebetulan saudara mujur, kebetulan saudara gak kena corona, oh kebetulan karena saudara pintar jaga kesehatan. Tidak.
Dan saya juga tidak bilang bahwa saudara yang sudah kena corona karena Tuhan tidak jaga. Tidak, saudara. Yang saya mau jelaskan di sini bahwa apapun yang saudara alami, semua ada timing Tuhan dan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Dan selalu setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi selalu membawa pesan tersendiri kepada saya dan saudara untuk kita semakin lebih mengerti, makin lebih menyadari bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa untuk membawa kita semakin hari semakin lebih mengerti dan mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang terakhir, saudara, dapatkah kita melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak oke seperti hari-hari ini? Yang ketiga, waktu kita diizinkan menghadapi masalah, waktu kita diizinkan menghadapi situasi yang tidak baik ini, percayalah bahwa selalu sama seperti Musa ketika dia masuk dan bertemu dengan putri Firaun, itu adalah akses dia untuk masuk dalam wilayah kerajaan. Sama dengan saya dan saudara, ketika kita diizinkan masuk dalam situasi yang seperti ini, jangan pernah kita terpuruk, jangan pernah kita merasa mengasihani diri sendiri. Saya punya teman, Bu Nani sering bilang jangan cengeng, Bu Sher. Nah saudara, pada masa ini justru kita menyadari ketika kita ditekan dengan pandemi ini, mari kita menyadari bahwa kalau Tuhan izinkan kita terjadi dan kita ada di musim ini, Tuhan pengen menyadarkan kepada saya dan saudara bahwa hey, kita punya akses ilahi. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, saya mengingatkan kepada saudara semua yang sedang ada di rumah, hey bangun, hey bangkit. Kita bukan cuma sekedar manusia biasa, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus memberikan karunia atau akses ilahi untuk kita masuk dan kita berhak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Tentu saja sama seperti Pastor Robi yang udah ajarkan, saya sangat diberkati oleh pengajarannya, bahwa bukan cuma sekedar menjadi anak dan kita bertindak seperti anak manja, tidak. Tetapi lewat masa-masa sukar ini, kita dibentuk, kita dididik, kita dilatih untuk kita tahu mempergunakan akses kita yang baik, untuk kita tidak sewenang-wenang menjadi anak Allah dan merasa lebih daripada umat yang lain. Tetapi justru pada masa-masa seperti ini, kita ingat lagi siapa kita sesungguhnya, bahwa kita bukan manusia-manusia biasa yang ditentukan binasa, tetapi kita adalah manusia-manusia pilihan Tuhan yang akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya, sehingga pada masa-masa seperti ini kita tidak terpuruk seperti orang kebanyakan, tetapi kita menjadi bangkit, bukan cuma sekedar menjadi berkat bagi keluarga kita, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah Musa ini kita sudah tahu bersama bagaimana proses Tuhan. Kalau seandainya ibunya Musa tidak pernah bisa mengerti proteksi ilahi, tidak sadar dengan timingnya Tuhan, tidak mengerti bahwa satu saat nanti Musa pasti punya akses untuk menjadi orang penting di Mesir, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah tahu ada orang besar yang dipakai Tuhan memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah kekasih Tuhan, jangan sekali lagi dalam tahun yang baru ini, mari kita mulai menyadari, memang jujur, zaman ini adalah zaman yang nggak oke banget saudara. Kita bisa berkata, it's okay to not be okay. Kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tetap Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak hal yang Tuhan di akhir daripada renungan saya melihat 10 bulan ini Tuhan saya pakai untuk introspeksi diri saya sendiri. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan pribadi saya terlebih saudara. Kalau saudara tahu selama ini saya hanyalah
hamba Tuhan yang dipakai di beberapa gereja yang terbatas di lingkup yang kecil. Tetapi di masa pandemi ini Tuhan memberikan pelajaran yang saya tangkap. Sungguh-sungguh saya belajar sungguh-sungguh apa maunya Tuhan. Sehingga dari yang sederhana saya bisa belajar. Oh, Tuhan bicara langkah lebih maju, melangkah lebih maju. Jangan cuma sekedar di lingkunganmu sendiri. Saya mulai masuk juga membuat beberapa renungan singkat di Facebook, di Instagram, di YouTube, saudara. Ya, saya percaya bahwa satu saat nanti apa yang saya lakukan saat ini memberkati banyak orang. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini ketika saudara juga sedang berkata, terlalu lama masa ini Tuhan, terlalu pusing, terlalu berat beban ini. Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, lihatlah. Melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa melihat kebaikannya. Dan saya percaya semua saudara yang di rumah bisa mengerti dan bisa melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saja kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami sadari dalam hidup kami bahwa proteksi ilahi tetap kami alami sampai hari ini. Perlindungan Tuhan, waktu yang Tuhan terbaik tetap Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan yang luar biasa Bapak, kami juga diingatkan bahwa kami punya akses yang luar biasa. Kami bukan sekedar seperti manusia-manusia yang ditentukan untuk binasa, tetapi ketika kami lahir baru kami diingatkan kami punya akses bisa memanggil-Mu, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, biar masa ini, kesukaran ini tidak membuat kami berkecil hati dan mengecilkan keberadaan kami. Tetapi justru di masa-masa seperti ini, kami dibangkitkan kembali untuk kami bisa melihat Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gembala kami, berkati semua pengerja, berkati para leader, berkati semua jemaat JKI BPCC, dan berkati semua pemirsa yang sedang mengikuti ibadah online. Kami percaya setiap kami pasti melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi-situasi yang tidak baik seperti yang kami lewati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus sebab kami percaya ada hari esok buat kami, ada masa depan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang ada di rumah, kita sudah mengikuti ibadah online. Kiranya semua saudara boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Kita sekarang boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online dan kami percaya hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh dikuatkan, dan hidup kami Tuhan boleh semakin berkenan kepadamu. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu yang sudah membuat hidup kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbumu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita boleh menerima anugerah berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus, dan di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.